Oke, mulai ya, Bu. Ya. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Bu Uci. Saya lihat sepertinya Ibu Uci agak murung nih, tidak semangat seperti biasanya. Apakah ada yang bisa saya bantu ini, Bu Uci? Mohon maaf, Bu, jika saya mengganggu waktu Ibu. Gak apa-apa, Bu. Begini, Bu, saya ada sebuah permasalahan. Saya mau curhat dengan Ibu. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, dengan sangat senang hati sekali, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ini, Bu Uci? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya miliki, Bu. Masalahnya apa ini, Bu Uci? Coba ceritakan, Bu. Apa yang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu, Bu. Ibu ingat tidak ya, beberapa waktu yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Terus apa yang membuat Ibu Uci ini mendapat teguran dari pengawas, Bu? Sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Tidak serius. Maksudnya tidak serius bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya, Bu. Proses belajar, proses mengajar. Jadi apa Ibu Uci ini tidak bisa mengelola kelas dengan baik, Bu? Dan bagaimana Ibu sampai dikritik oleh pengawas, Bu? Pengawas menginginkan saya mengajar menggunakan buku teks, sedangkan saya saat mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Terus bagaimana tanggapan Ibu Uci dengan respon dari pengawas tersebut, Bu? Ya, saya mengatakan bahwa kalau saya mengajar itu menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan buku referensi dari perpustakaan, tetapi tidak menggunakan buku teks. Dan setelah saya menjawab seperti itu, pengawas merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu ya, Bu? Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, apakah selama Ibu mengajar, Ibu tidak melakukan atau tidak membawa buku teks atau tidak memakai buku teks pada saat mengajar, Bu? Iya, Bu, saya menggunakan video yang interaktif yang membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Jadi saya tidak menggunakan buku teks. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Padahal itu sangat membantu ya, Bu ya? Iya sih, Bu. Saya merasa dengan menggunakan video pembelajaran saja, murid saya sudah termotivasi, Bu, dan juga sudah mengacu pada kurikulum. Ya sebenarnya sih memang sudah bagus lah, Bu ya. Lalu bagaimana Ibu bisa mengetahui karakter siswa tersebut? Kan siswa tersebut berbeda-beda ya, Bu. Siswa di kelas Ibu itu berbeda-beda dan cara belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Iya, sebenarnya sih, Bu. Saya tidak kepikiran ke sana sih, Bu. Dan memang dengan tidak memakai buku teks, ada hasil belajar siswa yang tidak begitu maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin Bu, harapan pengawas itu ya seperti itu, Ibu diharapkan untuk menggunakan buku teks supaya si murid-murid ini juga mungkin lebih mengerti ya, Bu ya. Ya, ya sepertinya ada benarnya juga sih Bapak pengawas tersebut, Bu. Iya. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu ini? Perasaan Bu Setelah Uci bagaimana, Bu? bercerita, ya saya agak lega sih, Bu.
sebenarnya saya kepikiran terus, tapi setelah saya bercerita jadi saya merasa kurang nyaman gitu, Bu. Hmm, jadi apa yang membuat Bu Uci merasa tidak nyaman selama ini, Bu Uci? Ya, saya takut pengawas melaporkan saya ke kepala sekolah dan kepala sekolah memanggil saya. Hmm, jadi jika dapat saya simpulkan, jadi Ibu merasa tidak nyaman ya pada saat supervisi itu ya, karena itu Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu itu, Ibu memberikan argumen ya Bu ya, sehingga hal Iya, itu membuat pengawas merasa tersinggung. iya, Kemudian lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Bu ya. iya. Saya takut pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil tidak ya, Bu, oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika nanti Bapak kepala sekolah itu menegur Ibu dan menegur itu menyampaikan hal yang positif untuk menambah semangat Ibu dalam Ibu mengajar. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Iya. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau nanti akan memberikan saya solusi. Hmm. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, selain menemui kepala sekolah, mungkin saya nanti akan menemui Bapak pengawas dan meminta maaf kepada beliau, kemudian meminta saran seperti apa menjalankan proses pembelajaran yang baik dengan menggunakan buku teks di dalam kelas. Iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang Ibu lakukan selanjutnya, Bu? Ya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks di dalam kelas, kemudian akan menggunakan sumber belajar lain yang sudah saya terapkan selama ini. Yang penting siswa sudah merasa nyaman dengan sumber belajar yang saya berikan, Bu. Oke, Bu. Ya, yang langkah yang sudah Ibu ambil itu tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu Uci. Ya, syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Karena saya jujur takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Dengan berbicara seperti Ibu, dengan berbicara dengan Ibu, saya merasa lega, Bu. Mm-mm. Syukurlah Bu ya, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian akan mematuhi aturan yang diberikan oleh pengawas dengan mengajar menggunakan buku teks. Mm-mm. Lalu dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih saya pikirkan, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru sesama guru biologi, kemudian meminta dukungan dari beliau. Ya Bu, itu ide yang sangat bagus Bu. Semoga masalah Ibu dapat segera terselesaikan, Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman ya Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu. Ya. Maaf Bu, kebetulan saya ada jam mengajar. Saya pamit ke ruangan saya, Bu. Iya Bu, mari silahkan Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gantian, Bu. Iya. Kita dulu Bu, ngambil nafas dulu. Ya, jadi kaget. Ada ada WA nggak di grup? Belum, kayaknya belum ada Bu. Hmm. Oke, lanjut ya Bu ya. Itu barusan berapa menit sih? 2.20 ya. Iya. 14 menit udah ya. 14 menit. Kita dikasih waktu berapa Bu? Kepanjangan 40 ya. 40 kali 40 tadi. Hmm, Oke, Nggak merhatiin. ya sudah. Kita mulai Bu ya. Hmm. Bentar, tadi mana ini?
Ya, Udah. ini bukan sih. Di WA, Bu. Ya. Sudah. Mm. 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 Apa kabar Bu Tia? Oh, ini agak kurang sehat ini, Bu. Hmm. Loh, mengapa bisa kurang sehat? Akhir-akhir ini Bu terlihat murung, tidak ceria seperti biasanya. Iya, Bu. Nah, itu dia, Bu. Apa Ibu Uci ada waktu luang, Bu? Oh, ada Bu. Saya ada jam kosong sekitar 1 jam. Hmm, kalau Bu Uci ada waktu, saya mau curhat ini, Bu. Kebetulan anak-anak saya juga ini ada pelajaran agama. Tapi ini butuh waktu agak lama nih, Bu. Oh, tidak apa-apa Bu, silahkan. Iya. Jadi Jadi apa yang begini, bisa Bu. saya bantu ya? Begini, Bu. Saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini apa Bu? Eh, jadi gini, Bu. Saya itu bingung, Bu. Minggu depan kan anak-anak itu sudah mulai penilaian tengah semester, Bu. Jadi ada satu siswa saya ini yang jarang sekali masuk sekolah, Bu. Jarang sekali masuk sekolah ya Bu ya. Iya. Tindakan tindakan apa yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira mengapa dia tidak masuk sekolah ya Bu? Hmm, jadi begini, Bu. Kan dia ini punya adik balita nih, Bu. Ya. Jadi punya adik balita, terus si ibunya ini sering ke sawah dengan bapaknya. Jadi dia kan tidak punya kakak, cuman 2 bersaudara, Bu. Jadi setiap ibu sama bapaknya ini ke sawah, jadi dia harus merawat adiknya, Bu, menjaga di rumah gitu, merawat adiknya dan menjaganya gitu. Jadi dia tidak masuk sekolah ini, Bu. Oh, jadi situasinya seperti itu ya Bu. Memangnya selain dia tidak ada yang menjaga adiknya Bu? Tidak ada saudara atau bagaimana Bu? Dia ini tidak ada saudara, Bu. Jadi tidak ada yang bisa dimintain untuk apa itu bergantian dengan dia untuk merawat adiknya, untuk menjaga adiknya, Bu. Seperti itu ya Bu ya. Hmm, jadi Ibu menginginkan anak tersebut masuk ya Bu ya. Tapi Iya, Bu. iya, tapi bagaimana dengan adiknya? Siapa yang akan menjaganya seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Eh, Jadi, ya, gimana Bu? Jadi hmm, kira-kira eh, solusi apa Bu ya yang bisa Ibu lakukan? jadi kan saya eh, pengen si Julita ini, Bu, dia tetap masuk sekolah, ya. Tetap masuk sekolah, tidak apa-apalah, Bu, bawa adiknya itu ke sekolahan, Bu. Mm-mm. Eh, Kalau seperti itu, apakah bisa Bu si Julita membawa adiknya ke sekolah sambil belajar? Bisa, Bu. Justru kan nanti ada teman-temannya yang bisa menjaga adiknya itu, Bu. Seperti itu. Jadi, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya, Bu. Jadi saya itu akan menemui orang tuanya Julita lagi, Bu. Mm-mm. Eh, dan saya akan memberikan pelajaran secara daring supaya si Julita ini tidak ketinggalan pelajaran gitu, Bu. Nanti saat Julita membawa adiknya ke sekolah, siapa saja Bu yang terlibat untuk membantu? Jadi saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 dan bekerja sama dengan orang tuanya, Bu. Oh, baiklah. Jika memang itu solusi yang terbaik, ya Ibu bisa melaksanakan solusi tersebut. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan curhatan saya.
Dan saya sekarang mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Ibu Tia, guru yang hebat, Ibu pasti bisa. Iya, Bu. Alhamdulillah sekarang sudah agak lega ini, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum, Bu, sudah membantu saya. Jadi karena pelajaran agama cuma 1 jam, saya ini undur diri ya, Bu, ya. Terima kasih Ibu telah memberikan solusi. Iya, iya baik Bu, sama-sama. Kembali kasih Bu. Mm-mm. Sudah.